kita absen dulu ya. Ahmad Yenti, Anora Kalista, Akela Talita, Kalista Sala, Alfiano, Alfi juga, Eri Koiro, Bagian kita, Farhan materi kita pada hari ini yaitu dinamika penduduk. Ada yang sudah tahu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi oleh beberapa macam faktor yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dalam waktu ke waktu. Jadi dinamika penduduk adalah pergerakan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu yang pertama faktor kelahiran, yang kedua faktor kematian, yang ketiga faktor perpindahan atau migrasi. Di dalam suatu wilayah yang memiliki perkembangan penduduk yang cepat akan menimbulkan kepadatan penduduk atau dan wilayah yang memiliki perkembangan penduduk yang lambat akan menimbulkan kekurangan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang sudah dijelaskan tadi yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Itu natalitas. Ya, natalitas. Faktor kelahiran ini sangat mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk di suatu wilayah karena apabila terjadi kelahiran maka jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut akan meningkat. Angka kelahiran dalam faktor dinamika penduduk dibagi menjadi 3 jenis yaitu angka kelahiran tinggi, angka kelahiran sedang, dan angka kelahiran rendah. Jumlah kelahiran dikatakan tinggi apabila lebih dari 30 bayi yang dilahirkan per 1000 orang per tahun. Paham nggak? Jadi apabila di suatu desa memiliki 1000 orang di dalam desa tersebut, per tahunnya terdapat lebih dari 30 bayi yang dilahirkan dalam desa tersebut, maka tingkat kelahiran di desa tersebut dikatakan tinggi. Jadi apabila 2000 orang di desa tersebut, maka dikatakan tinggi apabila bayi yang dilahirkan 60 lebih per tahun. Ini per 1000 orang. Lalu dikatakan sedang apabila bayi yang dilahirkan 20 sampai 30 bayi yang dilahirkan per 1000 orang. Ini apabila lebih dari 18 jumlah kematian dari 1000 penduduk per tahun. Dikatakan sedang apabila 14 sampai 18 jumlah kematian dari 1000 penduduk per tahun. Dikatakan rendah apabila 9 sampai 13 jumlah kematian dari 1000 penduduk per tahun. Jika tadi
suatu desa memiliki penduduk yang sama ya, yaitu 3.500. Maka di desa tersebut memiliki jumlah kematian yang tinggi. Maka berapa jumlah kematian di desa tersebut? Tingkat kematian dari desa tersebut lebih dari 63 per tahun. Ya. Dikatakan tinggi apabila jumlah kematian setiap tahun. Selanjutnya yaitu perpindahan atau migrasi. Migrasi sering juga dikenal sebagai perpindahan. Perpindahan yang dimaksud adalah adanya penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi ini bisa menumbuhkan penduduk pada suatu wilayah dan juga bisa menurunkan penduduk pada suatu wilayah. Biasanya penduduk yang melakukan migrasi memiliki tujuan masing-masing dan berusaha dan menetap di wilayah yang baru. Jadi migrasi ini bisa menyebabkan dua kemungkinan, yaitu meningkatkan jumlah penduduk dan mengurangi jumlah penduduk. Migrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu emigrasi. Emigrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dan menetap di negara tersebut. Yang kedua yaitu remigrasi. Remigrasi adalah penduduk yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun tinggal di negara lain. Ada yang bisa mencontohkan remigrasi? Remigrasi perpindahan penduduk yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun menetap di negara lain. Ada yang bisa mencontohkan? Saya dulu ya. Lailatul Wafifah. Remigrasi. Contoh. Penduduk yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun menetap di negara lain. Penduduk yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun menetap di negara lain. Iya. Contohnya kayak siapa? Yang selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terjadi dalam suatu negara. Kalau urbanisasi sudah tahu semua ya. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota di suatu negara. Yang tadi kan penduduk dari negara satu ke negara lain ya. Kalau urbanisasi ini perpindahan penduduk dari desa suatu wilayah di suatu negara. Jadi ya, kamu dari sini dari Bogor pindah ke Jakarta, maka itu dinamakan urbanisasi. Yang kelima yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau yang jumlahnya lebih sedikit yang terjadi dalam suatu negara. Jadi transmigrasi ini memiliki dampak positif, yaitu untuk meratakan jumlah penduduk yang di suatu negara. Jadi kayak di Pulau Jawa kan ini penduduknya sangat banyak ya. Sedangkan di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, itu kan penduduknya belum terlalu padat. Maka transmigrasi ini akan berdampak baik untuk meratakan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Jadi yang penduduk yang ada di Jawa itu melakukan transmigrasi ke pulau-pulau yang belum padat penduduk. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesehatan.
Yang ketiga yaitu kesejahteraan yaitu semakin besar. Yang keempat yaitu kondisi alam yang semakin besar. Semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka dapat mengakibatkan kondisi alam di wilayah tersebut semakin besar. Karena apa? Karena wilayah-wilayah yang dulunya dibuat sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, itu semakin lama karena banyaknya jumlah penduduk, maka akan dijadikan sebagai rumah-rumah, panggilan, toko, dan lain-lain. Maka hal tersebut menjadi faktor yang sangat besar yang menjadi faktor besarnya alam. Dan selanjutnya yaitu persebaran penduduk dan merata. Dan di dalam suatu negara, apabila negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, maka persebaran penduduk di suatu negara tersebut akan tidak merata. Dikarenakan apa? Karena masyarakat dari negara tersebut akan memilih tinggal di daerah yang memiliki ekonomi yang tinggi, seperti kayak memilih tempat-tempat yang tanahnya subur, dekat dengan sumber air gitu. Jadi daerah-daerah yang kurang memiliki potensi ekonomi, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang kurang diminati oleh masyarakat, sehingga akan menjadi timpangnya persebaran penduduk di suatu wilayah. Ada yang ditanyakan nggak? Saya mau tanya. Apa? Itu bedanya imigrasi sama imigrasi. Apa? Bedanya imigrasi sama imigrasi. Nah, kalau imigrasi itu menetap, kayak menjadi warga negara, kayak kamu pindah ke Malaysia gitu ya. Itu kalau emigrasi kayak kamu akan kembali lagi ke Indonesia. Hah? Ya, ada imigrasi, ada imigrasi. Kalau imigrasi itu keluarnya, kalau imigrasi yaitu cepat-cepatan menjawab ya, bagi menjadi kelompok. Bentar, baca. Anak bohong. Gampang. Remigrasi tadi masuknya apa keluarnya? Imigrasi keluar. Berarti remigrasi masuk. Remigrasi. Itu masuk ke mana? Masuk ke yang Yang pertama yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ini dulu. kematian, kelahiran, migrasi. Ya. Faktor kelahiran di suatu wilayah dikatakan rendah apabila dijelaskan
Coba ditanya apa? Apabila kematian 14 sampai 18 orang per tahun. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ayo kelompok 1. Migrasi terdapat 5 jenis. Sebutkan jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi 1, 2, 3. Imigrasi, remigrasi, emigrasi, urbanisasi, migrasi, kewenangan. Kalau kelompok yang tadi sudah menjawab tidak boleh menjawab lagi ya. Nanti temannya yang lain boleh memberitahu tapi yang menjawab transmigrasi adalah satu, transmigrasi adalah transmigrasi 1, 2, 3. Sebutkan 3 dampak dari dinamika penduduk. 1, 2, 3. Nomor 2 sama 4. Angka kematian di suatu wilayah dikalikan ini 2 ya, jawabannya 2 karena jawabannya 2.